Kenapa kok di lingkungan tempat ibadah? Mungkin alam sekitar itu berbeken, kebisingan. Nah, tadi Mas In juga ngomong itu adalah rumah Tuhan. Iya. Kalau itu rumah Tuhan, waktu ada angin Tuhannya kemana? Tak rewangi seperti ini sebenarnya apa? Untuk mengajari lagi orang Jawa itu supaya kembali. Ya, tapi kalau sudah ada orang yang dianggap panutan, kiai katakan, ya, terus mengatakan seperti itu. Kalau ini viral, ini sebenarnya sudah viral. Nggih, betul Pak. Ya. Kan sama saja dia itu menyebarkan pembohongan, Penistaan Pak. penistaan orang Jawa, penistaan Kapiten Jawa. Loh, pemerintah kita itu lo kemana? Orang seperti itu segera ditangkap. Takut sama kiai mungkin Pak. Nah makanya kalau takut sama kiai ya negara ini kalau mau kepengen seperti ini terus ya terus nawae. Gitu loh. Tambah sulit tambah hancur Pak. Nah, orang Jawa juga mempunyai apa ya tekad rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Dikala sudah kebanyakan orang yang ngomongnya celomeran sakarepe dhewe. Ya jangan salahkan kalau orang Jawa nanti memakai hukum rimba. Karena menunggu dari aparat, menunggu dari pemerintah tidak ada respon apa-apa. Ya jangan salahkan nanti kalau akan terjadi lagi seperti tahun berapa waktu itu, ya masih saya tidak jelaskan tahunnya. Ya karena Cina waktu itu menguasai Nusantara ini merajalela, sehingga orang Jawa Nusantara akhirnya menyerbu Cina. Karena waktu itu orang yang kaya, orang yang bisa makan kenyang itu hanya orang Cina, orang Jawa makan nasi bulgur. Ya, usia jenengan mungkin belum tahu ya. Kalau usia saya sudah tahu. Tahun berapa Pak itu? Saya sekitar tahun 72. Tahun 72 itu saya masih pernah makan namanya nasi bulgur. Nasi bulgur itu beras buatan seperti kalau sekarang itu konsentrat pakan ayam itu. Seperti itu. Karena apa? Kekayaan kita itu dikeruk oleh bangsa-bangsa asing. Maka waktu itu terjadi karena ketidakmampuan orang Nusantara sudah kerja keras tapi dijual murah. Ya, kalau mau usaha ini usaha itu ditakut-takuti pemerintah. Maka akhirnya menyerang orang-orang Cina waktu itu. Nah, ini juga sama nanti. Termasuk sekarang ini orang yang mendirikan gedung-gedung yang hanya jual cerita, jual dongeng saja kaya. Nanti kalau kita sudah cemburu sosial kita sudah besar, ya mungkin bisa terjadi. Pasti Pak itu ya. Pasti ya, mudah-mudahan di tahun 2025 ini sudah ada pergerakan yang arahnya ke situ. Pak, di episode kemarin kan Pak Darno menyinggung tentang zaman Bharatayuddha Pak gitu. Bahwa siapapun orang intinya siapa sing bibiti Allah pasti nanti akan kelihatan dan muncul dengan sendirinya Pak. Tadi saya mau ke sini itu kan cuaca mendung Pak, hujan, terjadi puting beliung. Dan ketika itu saya melihat ada salah satu bangunan tempat ibadah yang orang banyak mengatakan itu katanya rumahnya Tuhan Pak. Tetangganya itu justru malah nggak kena Pak, tapi yang dinamakan rumah Tuhan itu kok bisa morat-marit. Dan saya berpikir katanya itu rumah Tuhan tapi kok morat-marit kena angin puting beliung. Padahal rumah sekitar itu aman. Nah, saya juga ingat apa itu mungkin sing demung Pak Darno sing zaman Bharatayuddha itu ya. Seperti itu Pak. Monggo Pak. Ya fenomena alam itu kalau melihat seperti ini bisanya itu cocokologi. Ya. Tapi walaupun cocokologi kok cocok beneran gitu loh. Kalau saya melihatnya nggak seperti itu. Kenapa kok ini di tempat saya sendiri kok tadi terjadi itu? Ya. Kenapa kok di lingkungan tempat ibadah? Mungkin alam sekitar itu berbeken. Ya. Bahasa Indonesia berbeken itu apa ya?
Bising, Pak. Ya, kebisingan. Karena tiap hari kok dengar orang nyanyi. Tiap hari kok dengar suara seperti ini. Mau nyatanya loh. Daerah saya ini daerah orang ini menek toak. Nggih. Dan daerah saya ini jarang orang-orang sembahyang. Tapi kok aman. Tapi kenapa di daerah orang yang melakukan ibadah yang rutin, bahkan setiap waktu itu mengumandangkan suara-suara seperti itu, kok malah tadi ini diporak-porandakan. Nah, tadi Mas In juga ngomong itu adalah rumah Tuhan. Iya. Kalau itu rumah Tuhan, waktu ada angin Tuhannya kemana? Coba. Ngungsi. Kok nggak Tuhan yang menghalangi angin itu? Nggih. Ya. Makanya sadarlah sekarang itu. Zaman Bharatayuda tidak melihat siapapun orangnya. Ataupun apapun agamanya. Mau agama yang katanya dicintai Allah, mau agama yang paling disayang Allah, paling sempurna, sekalipun kalau perilakunya masih perilaku mental belantik atau mental pengecut, justru malah rumahnya orang-orang bermental pengecut itu yang akan dihancurkan oleh alam, yang akan kena zaman Bharatayuda itu. Saya ingat Pak, ketika di tahun 2004 ya, ketika tsunami melanda Aceh, padahal semua orang tahu Aceh itu kan julukannya kan Serambi Mekah. Nah iya makanya. Tapi kenapa tuh orang-orang yang masih umat dengan agama itu kok nggak sadar? Coba, apakah masih kurang ibadahnya? Apakah masih kurang sholawatannya? Apakah masih kurang gembar-gembornya arkan agamanya? Nyatanya tsunami aja kok milih. Kok nggak di Bali Pak ya? Nah, kok nggak di Bali? Oh, di Bali itu banyak orang udo. Orang bugil. Kenapa kok nggak milih Bali? Paling tidak itu di Tengger lah, karena di sana banyak orang ngobong menyan. Kok nggak seperti itu? Kenapa? Seperti Palestina juga Pak. Di sana juga katanya kan. Nah iya kan tempat wali. Kelahiran para nabi kan banyak. Para nabi, para wali kan semuanya lahir di sana. Kenapa dari dulu Pak, saya kecil sampai sekarang itu loh. Kok perang terus? Perang terus. Nah ya makanya. Nah kenapa di mana negara itu kok ditempati orang-orang yang spirit biasa? Kok tenang, tidak pernah ada musibah, tidak ada bencana. Nah, mbok mikir. Makanya barangkali ada pemirsa-pemirsa baru yang lagi masih umat dengan agama itu. Coba camkan dan renungkan apa yang saya katakan. Ya. Kalau tidak kepengin kena belarutan yang namanya Bharatayuda. Karena alam ini sudah nggak bisa dikendalikan lagi. Makanya saya pengen tahu orang yang awalnya ngomong dekat sama Tuhan, orang yang dulunya ngomong sudah tahu rahasia Tuhan, bahkan orang yang sudah ngomongkan tahu omongannya Tuhan. Di saat ada musibah ini, kenapa nggak ngomong sama Tuhan? Kenapa nggak minta perlindungan langsung sama Tuhan? Paling-paling jawabannya ini musibah. Terakhir nanti wallahu a'lam. Enak nek ngono wae, Bro. Iya Pak, ini kan sudah menjadi keinginan kita bersama Pak ya, supaya ajaran Jawa, terus orang-orang Jawa yang masih buta atau masih tidur dengan iming-iming agama yang katanya nanti setelah mati dikasih ini dan sebagainya. Nah, apa Pak yang harus kita lakukan, atau mungkin pesan atau saran dari Pak Darno selaku sesepuh Jawa supaya Jawa ini bangkit dan orang-orang kita yang masih tidur itu menjadi mulai Pak Darno? Kita harus dimulai dari siapa dulu Pak? Nah, yang pertama, tinggalkan ajaran dari luar.
Ya, kita netepi, Nggih. menetapkan ajaran leluhur Jawa. Apa leluhur Jawa? Leluhur Jawa itu nastoto, nastiti, hangati-ati. Jadi segala perilaku itu harus tertata. Jangan menyeberang yang bukan jalan kita. Ya, nastiti, tetapkan kalau bisa terus melakukan seperti itu. Hangati-hati karena kita itu manusia, kadang-kadang itu salah. Begitu kita tuh melakukan kesalahan, segeralah imbangi dengan perbuatan baik. Intinya peran pemerintah juga sangat perlu, Pak ya, terkait dengan ini, Pak ya. Loh ya penting. Ini kalau nggak didukung pemerintah, ya tetap kita itu tersisih. Kan kita sudah lama disisihkan dengan kapitalan kita sendiri. Dan hilangkan rasa khawatir. Karena hidup kita itu bukan hasil dari kekhawatiran. Mati pun juga tidak dari hasil kekhawatiran.